Setelah Dr. Azhari ditembak mati tim Walet Hitam di Malang pada tahun 2005, Nurdin M. Top dan kelompoknya seperti tiarap. Dari 2005 hingga 2009, tidak ada satu teror bom pun terjadi di Indonesia. Meski tidak ada aksi, jejak Nurdin selalu satu langkah lebih maju dari Polri. Dia belajar banyak dari terungkapnya persembunyian Dr. Azhari di Malang. Nurdin semakin pintar dan semakin licin. Rupanya, mereka tetap bergerak dalam diam, merencanakan teror besar sekaligus membalas kematian ahli bom andalan mereka. Seperti apa langkah-langkah yang diambil Nurdin untuk bersembunyi dan balas dendam? Penasaran atau tidak? Tetap tonton videonya sampai selesai agar kamu ada kegiatan. Dr. Azhari biasanya mengikuti SOP Jamaah Islamiyah untuk tidak menetap di sebuah rumah kontrakan lebih dari 5 hari. Mungkin karena hari apes Azhari atau memang sudah takdirnya, kala itu dia tinggal di Malang hingga seminggu lebih. Yang terjadi kemudian, keberadaannya diketahui polisi dan riwayatnya pun tamat sampai di situ. Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti sebelumnya belajar dulu. Nah, dari kejadian ini, Nurdin M. Top, salah satu sahabat kental Dr. Azhari, mendapatkan banyak pelajaran. Dia sadar polisi sangat mengincarnya. Makanya sejak tragedi di Jalan Flamboyan tahun 2005 itu, Nurdin menjalankan protokol yang lebih ketat untuk dirinya sendiri. Cara ini lebih susah diikuti oleh polisi. Setiap dia didatangi orang, yaitu kurir atau teman seorganisasinya, paling lama 3 hingga 5 jam kemudian dia selalu pindah ke tempat lain. Itu dilakukannya setiap pekan atau setiap bulan, kecuali apabila tidak ada satu teman pun yang tahu keberadaannya, maka dia akan tinggal lebih lama di tempat tersebut. Setelah dia janjian dan bertemu dengan seorang kurir, barulah dia berpindah tempat lagi. Hal ini dia lakukan untuk meminimalisir kemungkinan seandainya teman yang baru bertemu dengannya tadi ditangkap polisi dan dipaksa buka mulut, dia tetap tidak bisa ditangkap karena sudah meninggalkan kontrakan yang lama. Penggerbekan yang dilakukan polisi di Palembang tahun 2008 dan Jati Asih, Bekasi pada Agustus 2009 juga berakhir dengan hal yang serupa. Nurdin lebih cepat satu langkah dan kabur entah kemana. Disinilah peran Toliah diperlukan. Mereka pula lah yang terkadang sampai mengorbankan diri tertangkap agar Nurdin M. Top bisa kabur dengan aman. Pasti salah satu dari kalian pernah bertanya-tanya, bagaimana cara Nurdin dan kawan-kawan mengetahui dia akan digerbek? Apakah Nurdin punya orang dalam di Polri? Jawabnya, tidak perlu punya orang dalam. Nurdin atau Dr. Azhari bisa kabur sebelum digerbek karena mengikuti SOP atau protokol yang sudah lama ditetapkan oleh Al-Qaeda ataupun Jamaah Islamiyah. Jadi intinya, sesuai SOP mereka, entah jejaknya diketahui polisi atau tidak, mereka tetap diharuskan berpindah tempat setelah tinggal cukup lama di tempat tersebut. Sampai sedetail itu mereka. Beberapa pihak yakin kelompok ini lumpuh setelah ahli bom andalan mereka tidak ada. Tapi Polri sudah mewanti-wanti masyarakat agar tetap waspada dan ikut aktif melaporkan orang yang mencurigakan. Hal ini dikarenakan Nurdin M. Top masih bergentayangan di Indonesia. Dan ternyata benar, hampir 4 tahun setelah kematian Dr. Azhari, Jamaah Islamiyah melakukan teror bom yang cukup besar. Kali ini mereka melakukan double strike atau serangan ganda di 2 tempat yang berdekatan dan sama-sama aset barat. Sepertinya kematian Dr. Azhari ini membuat Nurdin dendam luar biasa. Dia rela menunda serangan selama 4 tahun demi mematangkan rencana teror yang lebih besar. Teror ini tidak memprioritaskan jumlah nyawa, melainkan efeknya dalam bidang ekonomi global secara tidak langsung. Dalam memilih target, Nurdin ini punya kemiripan dengan Dr. Azhari yang lebih suka membidik fasilitas berbau Amerika dan dapat mempengaruhi ekonomi atau kepercayaan publik. Hal ini berbeda dengan Imam Samudra saat memilih Pedispap dan Sari Klub di Legian yang didatangi ratusan remaja bule sebagai target. Singkatnya, Imam Samudra lebih mengincar banyak nyawa, sedangkan Nurdin dan Azhari lebih suka efek yang ditimbulkan dalam bidang ekonomi secara tidak langsung, terutama aset yang dimiliki orang Amerika. Banyaknya nyawa yang jadi korban itu bonus. Mungkin gitu kira-kira pemikiran mereka. Menurut Dr. Azhari, tewasnya anak muda tidak terlalu berdampak pada ekonomi global yang dikuasai Amerika. Kalaupun mengincar nyawa, Dr. Azhari lebih suka membidik para eksekutif karena lebih mengguncang ekonomi global dan lebih menyakitkan bagi pemerintah negara barat. Kalaupun minim nyawa yang jadi korban, setidaknya bikin negara barat merasa terteror. Itu tujuan mereka. Padahal yang jadi masalah justru banyak warga lokal Indonesia yang tidak tahu apa-apa kena dampaknya juga. Belum lagi efek ekonomi lokal yang juga ikut terganggu.
Dalam tragedi yang sering disebut bom Mega Kuningan ini, Nurdin mengubah modus pengeboman. Biasanya, pelaku bom bunuh diri datang sebagai tamu atau pengunjung yang tiba-tiba masuk kemudian meledakkan diri. Cara ini seperti yang terjadi di bom Bali 1 dan bom Bali 2. Untuk bom Mega Kuningan ini, beda. Pelaku justru sempat menginap terlebih dahulu di hotel selama 2 hari. Hal ini dilakukan karena Hotel JW Marriott pernah dibom Nurdin dan kawan-kawan pada tahun 2003. Makanya pemeriksaan di sana jauh lebih ketat dibanding hotel-hotel lain. Jika modus pengeboman dilakukan seperti bom Bali 2, ada kemungkinan bom meledak tidak pada tempat yang direncanakan atau bahkan batal meledak karena tidak lolos pemeriksaan. Disinilah cerdiknya Nurdin. Dia mengatur situasi agar bom dimasukkan secara bertahap ke kamar hotel. Apalagi Nurdin punya senjata andalan yang sudah 4 tahun kerja sebagai florist alias tukang rawat bunga di Hotel Ritz-Carlton. Senjata andalan alias orang dalam Nurdin itu bernama Ibrahim. Dia bekerja di perusahaan outsourcing yang bertanggung jawab menangani florist atau bunga hias milik Hotel Ritz-Carlton. Ibrahim yang sebenarnya diproyeksikan akan melakukan bom bunuh diri di depan Presiden SBY ini diberi tugas untuk membantu memasukkan bahan-bahan yang tidak mungkin lolos detektor di pintu utama. Sedangkan bagian-bagian bom lain dimasukkan oleh Dhani dan Nana yang nantinya akan menginap di Hotel JW Marriott. Setelah berhasil membawa bahan bom masuk ke Hotel Ritz-Carlton, Ibrahim membawa bahan tersebut ke kamar Hotel JW Marriott melalui terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua hotel untuk kemudian dilanjutkan ke tahap perakitan akhir. Dalam prakteknya, bom dirakit setengah jadi oleh Taufik Bulaga alias Upik Lawanga, murid terbaik Dr. Azhari yang dijuluki Profesor. Sedangkan sisanya akan disatukan dan dirakit kembali oleh pelaku bom bunuh diri saat semua bahan dan alat sudah terkumpul di hotel. 8 Juli 2009, Dhani dan Ibrahim survei ke lokasi. Dhani ditemani Ibrahim untuk melihat dan melewati koridor, lobi, dan area lounge Hotel JW Marriott. Pada 10 Juli 2009 atau 6 hari sebelum eksekusi, Amir Ibrahim memesan kamar di Hotel Marriott melalui telepon selulernya. Dia memesan kamar yang akan ditempati selama 3 hari. Pada 15 Juli 2009, jam 3 sore, Dhani Dwi Permana memasuki Hotel Marriott. Dia sempat melewati pemeriksaan metal detektor dan lolos. Bagaimana mungkin Dhani bisa lolos bersama bom yang dia bawa? Ternyata Dhani memasuki hotel tanpa membawa bom. Koper yang dia bawa tidak ada isinya. Itulah alasan kenapa dalam rekaman CCTV hotel, koper Dhani tidak dimasukkan metal detektor untuk diperiksa. Ya karena memang kopernya kosong. Nah, setelah diperiksa, Dhani Dwi Permana ini langsung menuju meja resepsionis. Dia check-in di hotel ini menggunakan KTP atas nama Nur Hasbi yang beralamat di Pondok Pinang, Tangerang. KTP tersebut tentu saja palsu. Saat check-in itu, Dhani membayar secara cash biaya sewa kamar selama 3 hari sebesar 1.400 US dollar atau kurang lebih 14 juta rupiah, sesuai kurs saat itu. Setelah check-in, Dhani menuju kamar 1808 untuk rebahan sambil menunggu kematiannya dengan santai. Keesokan harinya, 16 Juli, Ibrahim mengantarkan 3 kotak kardus yang dibawa menggunakan mobil. Dia memasukkan bom itu melalui loading dock atau area bongkar muat barang di bagian belakang Hotel Ritz-Carlton. Setelah itu, dia langsung membawa 3 kardus itu ke kamar 1808 melalui terowongan bawah tanah. Sampai di sini tidak diketahui siapa pastinya yang melanjutkan perakitan bom, apakah Dhani ataukah Ibrahim. Esok harinya, hari H pengeboman. Jumat pagi 17 Juli 2009, pada jam 6:55 pagi, Ibrahim berhasil memanfaatkan lemahnya keamanan di pintu belakang Hotel Ritz-Carlton. Dia dengan mudah berhasil membawa Nana Ihwan Maulana memasuki pintu belakang dan mengantarkannya ke kamar 1808 Hotel Marriott. Kemudian salah satu dari mereka mengaktifkan timer bom yang diletakkan di kamar hotel. Jadi skenarionya, bom pertama dijadwalkan meledak di kamar 1808. Tentunya setelah kedua pelaku ini keluar dari kamar. Lalu tamu-tamu hotel akan panik dan keluar. Saat itulah mereka disambut ledakan kedua di dekat lounge Hotel Marriott. Sedangkan bom ketiga untuk tamu hotel yang lagi sarapan di restoran Airlangga Hotel Ritz-Carlton. Itu rencana mereka. Pada saat pelaksanaan, jam setengah 8 pagi, Nana Ihwan Maulana keluar kamar terlebih dahulu sambil membawa bom di dalam tas jinjing yang kelihatannya cukup berat. Dia langsung berjalan menuju lokasi peledakan di Hotel Ritz-Carlton dengan melewati terowongan bawah tanah yang menghubungkan kedua hotel. Terowongan ini berjarak kurang lebih 500 meter.
disusul oleh Dhani Dwi Permana yang juga keluar kamar 10 menit kemudian. Dhani membawa tas dan koper menuju lounge Hotel JW Marriott yang saat itu ada meeting Castle Asia Group, yaitu pertemuan antar top eksekutif perusahaan asing yang ada di Indonesia. Termasuk yang hadir di sana saat itu adalah Presiden Direktur Semen Holcim, yaitu Timothy McKay. Sementara itu, Nana Ihwan Maulana berhasil memasuki restoran Airlangga di Hotel Ritz-Carlton. Nana bahkan sempat memesan teh panas terlebih dahulu di restoran tersebut agar tidak dicurigai. Mungkin ini kebiasaan di warteg. Ke restoran mewah pun pesennya teh panas. Pada jam 7:47, Dhani Dwi Permana sudah berada di lokasi yang direncanakan. Dia meledakkan diri dan memporak-porandakan lounge Hotel JW Marriott. Beberapa saat usai terdengar ledakan di Marriott, bom di Ritz-Carlton juga meledak. Nana Ihwan Maulana ini meledakkan bom tanpa sempat meminum teh panas yang sudah dia pesan tadi. Pengeboman yang direncanakan matang sejak 4 tahun sebelumnya ini merenggut 9 nyawa dan melukai 50-an orang. Lalu bagaimana dengan kabar bom pertama di kamar 1808? Ternyata bom tersebut batal meledak. Mungkin karena ada kesalahan teknis atau salah dalam perakitan, bom tidak meledak pada waktu yang sudah ditentukan. Bom ini kemudian ditemukan polisi saat menggeledah kamar tersebut. Jika dilihat dari ciri-cirinya, bom yang gagal meledak ini agak beda dengan bom karya Upik Lawanga. Bom ini seperti buatan Aryo Sudarso, salah satu dari sekian banyak murid Dr. Azhari. Kalau kalian masih ingat dengan Reno, orang yang sempat menembaki polisi saat penangkapan Holili di Terminal Semarang, nah, Aryo Sudarso ini adalah orang yang sama. Dia berasal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Dia memiliki banyak nama alias. Aryo Sudarso, alias Teddy, alias Iwan, alias Reno, alias Suparjo Dwi Anggoro, alias Dayat, alias Aji, alias Mistam Husamuddin. Namanya memang banyak, agak repot kalau bikin jersey bola. Bingung mau pakai nama yang mana. Langkah pertama Polri adalah memeriksa CCTV pada hari kejadian. Siapa pelaku bom bunuh diri itu, datang dari mana, dan kapan. Karena bom berhasil dibawa masuk ke hotel, besar kemungkinan melibatkan orang dalam agar lolos pemeriksaan. Hingga 2 hari setelah bom meledak, ada satu karyawan outsourcing di Hotel Ritz-Carlton yang tiba-tiba menghilang dan tidak diketahui keberadaannya. Dia adalah Ibrahim. Apalagi ada surat pamit dan perpisahan dari Ibrahim untuk atasan dan rekan kerjanya. Kemudian dari identifikasi seluruh jenazah korban bom, didapatkanlah 2 wajah orang yang diduga kuat merupakan pelaku bom bunuh diri. Polisi langsung menyebarkan foto wajah tersebut. Ada puluhan laporan dari masyarakat yang merasa mengenal atau kehilangan keluarganya. Salah satunya adalah kerabat Dhani Dwi Permana. Akhirnya pada 3 Agustus 2009, polisi memastikan bahwa salah satu pengebom bunuh diri itu adalah Dhani Dwi Permana, berdasarkan hasil tes DNA terhadap keluarga dekat Dhani di Bogor. Menurut kesaksian warga, Dhani agak berubah belakangan ini setelah mengenal seorang ustadz bernama Saifuddin Zuhri alias Saifuddin Jailani alias SJ. Dhani yang baru lulus sekolah ini termakan doktrin SJ yang dikenal pintar dalam mencuci otak dan merekrut anggota baru. SJ ini bahkan dijuluki The Next Nurdin M. Top karena saking lihainya dia dalam merangkai kata. SJ merupakan pejabat tinggi di Tanzim Al-Qaeda Asia Tenggara. Salah satu contoh doktrin mereka adalah selalu memakai pertanyaan hitam putih dan orang disuruh milih. Misalkan, bagus mana pantai alami buatan Allah dengan tempat wisata buatan manusia? Mana yang lebih baik, air zam-zam buatan Allah dan minuman kaleng buatan orang kafir? Dalam tahap ini, calon korban terus diberondong pertanyaan secara berurutan. Tahap selanjutnya, calon korban kembali digiring untuk memilih salah satu. Bagus mana hukum syariat buatan Allah atau hukum negara buatan manusia? Bagus mana Al-Quran kalam Allah atau Pancasila buatan manusia? Bagus mana negara Islam dengan negara kafir? Dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, orang yang didoktrin SJ akan tanpa sadar memilih salah satu hal yang sebenarnya tidak tepat jika diperbandingkan. Ketika mangsanya sudah memilih sesuai apa yang diharapkan SJ, barulah didoktrin kebencian terhadap Amerika dan hal-hal yang berbau barat sampai bencinya membabi buta. Cara ini persis seperti apa yang dilakukan Nurdin M. Top atau Zulkarnain, salah satu penasehat tim bom Bali 1 yang baru tertangkap setelah buron 18 tahun. Ujung-ujungnya, calon pengantin atau pelaku bom bunuh diri ini akan diajak ikut berjuang menyerang aset yang dimiliki orang Barat. Bukannya menyerang tentara Amerika, melainkan rakyat sipilnya. Bukan di zona perang, melainkan di daerah yang damai. Dan lucunya lagi, tukang doktrin pelaku bunuh diri ini biasanya malah tidak ada yang melakukan bom bunuh diri.
Dia mendoktrin orang lain agar mau bunuh diri dengan embel-embel syahid, tapi dia sendiri tidak mau melakukannya. Kan aneh? Menurut pengamat terorisme dan intelijen Indonesia, Dino Crespo, suatu ketika setelah ada bom meledak, Nurdin pernah mendatangi TKP lokasi peledakan. Nurdin bahkan tidak ragu untuk ngobrol dengan para polisi. Saat mereka ngobrol dengan polisi itu, ada anggota lain yang merekam. Rekaman ini dipakai untuk jangka panjang. Saat melatih anggota baru kelak, Nurdin akan menunjukkan video ini dan mengatakan, "Ini loh, saya yang buronan negara aja bisa melenggang di depan polisi. Apalagi kamu yang masih baru, nggak mungkin dicurigai," kata Nurdin. Rekaman video ini dipakai untuk memantapkan hati calon pengantin agar tidak takut ketahuan sebelum melaksanakan tugasnya. Contoh video dari seniornya itu juga memberi semangat dan kepercayaan diri yang tinggi kepada para pembawa bom. Makanya kalau kalian lihat video CCTV bom bunuh diri, tidak ada satupun dari mereka yang tampak gugup atau ragu-ragu. Sampai sedetail itu mereka. Nah, usut punya usut, si ahli doktrin Saifuddin Jailani ini ternyata kakak iparnya Ibrahim, si tukang bunga. Makin jelaslah benang merah dalam kasus ini. Di lain tempat, polisi berhasil melacak dan menangkap Amir Ibrahim alias Amir Abdillah, orang yang memesan kamar di Hotel Marriott. Dari orang inilah polisi berhasil mengetahui identitas Nana Ikhwan Maulana. Setelah membandingkan DNA Nana dan keluarganya di Pandeglang, Banten, ternyata valid. Kamis 6 Agustus 2009, polisi menaikkan level operasi pengintaian di 3 tempat berbeda secara serentak, yakni Bekasi, Solo, dan Kabupaten Temanggung. Hal ini berdasarkan informasi dari para pelaku yang baru tertangkap dan hasil pengintaian para intel mereka di lapangan. Dalam pengintaiannya, tampak Urwah, salah satu kepercayaan Nurdin M. Top yang sibuk mencari Aris Susanto untuk membantu menyembunyikan anggota lain yang baru datang dari Jakarta. Para intel sempat membuntuti Aris Susanto yang sedang memasukkan seseorang ke dalam sebuah rumah di Beji, Temanggung. Polisi memantau rumah tersebut yang diduga didatangi Nurdin M. Top. Jejak lalu lintas komunikasi orang-orang yang sudah ditangkap menunjukkan bahwa sebagian ada yang pernah berkomunikasi dengan anggota yang tinggal di sini. Pada sore hari, ada 2 orang yang keluar dari rumah tersebut. Para intel langsung membuntuti dan menangkap mereka di Pasar Parakan, Temanggung. 2 orang tersebut adalah Arif dan Hendra. Saat diinterogasi, mereka mengaku tidak pernah bertemu Nurdin M. Top. Namun mereka berdua kompak mengatakan bahwa di dalam rumah tersebut ada senjata api, peledak, dan ada juga seseorang yang berbadan gempal sesuai dengan ciri-ciri Nurdin M. Top. Klaim ini agak aneh sebenarnya. Nurdin atau anggota JI yang jadi buron dilarang keras mendatangi rumah persembunyian hingga 2 kali atau lebih. Apalagi rumah ini pernah digerebek polisi beberapa tahun sebelumnya. Dilihat dari posisi rumahnya juga kurang strategis untuk melarikan diri kalau ada apa-apa. Menjelang maghrib, sang pemilik rumah, Mujahri, diamankan polisi seusai pulang dari bertani. Mujahri mengaku tidak tahu menahu mengenai siapa di dalam rumah yang dia kontrakkan ke teman anaknya itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Polisi mengepung rumah tersebut dari segala sisi. Meski tidak ada kepastian 100% bahwa itu Nurdin M. Top, polisi lebih memilih untuk tetap menggerebek rumah itu daripada buruannya lolos. Belajar dari penggerbekan Dr. Azhari di Malang, di mana pelaku sudah siap dengan puluhan bom dan sabuk peledak, akhirnya polisi lebih memilih untuk mengepung rumah terlebih dahulu sambil menunggu tambahan personil dan peralatan pendukungnya. Pengepungan berlangsung hampir 15 jam lamanya. Setelah begadang bareng semalaman, di pagi hari mereka mulai berperang. Jam setengah 6 pagi, polisi sempat melepaskan beberapa tembakan untuk memaksa penghuni rumah agar keluar dan menyerah. Dari dalam rumah sempat terdengar tembakan tak beraturan disertai teriakan, "Saya Nurdin." Kejadian ini rupanya didengar oleh salah satu warga dan wartawan. Dengan secepat kilat, informasi ini segera menyebar. Langsung virallah pengepungan ini dengan tajuk "Penggerbekan Rumah Nurdin M. Top." Tepat jam 6 pagi, sebagian pasukan naik ke bukit kecil yang berada di belakang rumah. Suasana hening lagi. 1,5 jam kemudian, Densus 88 melakukan breaching atau ledakan kejut sekaligus mendobrak pintu rumah bagian samping. Rupanya, hal ini membuat penghuni rumah terpojok dan lari ke kamar mandi di bagian belakang. 5 menit kemudian, robot penjinak bom yang pertama dimasukkan melalui pintu samping. Tak sampai 5 menit, pasukan Densus 88 di bagian belakang rumah langsung rame-rame menembaki tembok kamar mandi itu. Suasana sempat hening selama 1 jam lebih. Rupanya ada yang kena tembak di belakang.
Pasukan Densus 88 kemudian mendobrak pintu depan dan memasukkan robot kedua yang dilengkapi dengan kamera dan inframerah untuk memasuki rumah sekaligus mengecek apakah ada bom jebakan di dalam rumah. Robot ini sempat mengalami sedikit masalah ketika roda bagian kanan terlilit gorden rumah hingga tidak bisa melanjutkan misi. Kalian yang saat itu secara live nonton di TV mungkin masih ingat betapa tegangnya suasana saat itu ketika salah satu anggota tim gegana mendekati robot sambil membawa bambu panjang yang dia pakai untuk mendorong robot masuk ke dalam. Setelah gorden beres, robot masuk dan mengecek area dalam rumah. Keadaan dipastikan aman. Pasukan pun masuk dan menyisir isi rumah. Mereka menemukan bom yang disertai timer di samping jenazah penghuni rumah itu. Orang yang diduga Nurdin M. Top itu ditemukan tewas di kamar mandi dengan kondisi kepala bagian belakang pecah. Tim lalat langsung mengangkut jenazah itu dan membawanya ke Rumah Sakit Keramat Jati, Jakarta. Di hari yang sama, berdasarkan keterangan Amir Abdillah, polisi mendapatkan informasi adanya safe house atau rumah aman yang biasa dipakai singgah oleh anggota kelompok lainnya di Jati Asih, Bekasi. Bahkan setelah aksi bom Mega Kuningan, Nurdin M. Top sempat mampir ngopi sebentar di sini. Di tempat ini pula ditemukan sebuah mobil yang disiapkan untuk mengangkut 500 kg bahan bom. Mobil ini rencananya akan dipakai untuk aksi bom bunuh diri dalam iring-iringan Presiden SBY pada 17 Agustus 2009. Saat menggeledah rumah ini, polisi hampir saja terkena bom jebakan. Untunglah ada warga yang sempat mengingatkan polisi terhadap perilaku aneh sang penghuni rumah yang biasa masuk lewat jendela. Dan ternyata benar, ada bom jebakan yang dipasang di engsel pintu utama. Bom ini akan meledak apabila pintu depan dibuka. 11 Agustus 2009, setelah diidentifikasi, diumumkanlah identitas orang tersebut. Rupanya, jenazah di Temanggung itu bukan Nurdin, melainkan Ibrahim, sang floris yang menjadi korlap serangan di Mega Kuningan. Harapan banyak masyarakat agar Nurdin berhasil ditemukan dan ditembak mati ternyata sirna. Polisi bahkan dibully habis-habisan karena kena prank Ibrahim. Dan seperti biasa, ketika Nurdin berkali-kali lolos, selalu ada saja orang Indonesia yang mengkait-kaitkannya dengan hal yang berbau gaib. Nurdin punya ilmu hitam, Nurdin bisa menghilang, dan lain sebagainya. Ya kalau emang bisa menghilang beneran, ngapain Nurdin M. Top bikin KTP palsu sampai banyak? Ngapain juga dia butuh bantuan dan perang orang lain di Toliah untuk menyembunyikannya? Ngapain juga Nurdin safari keliling Pulau Jawa untuk menghindari polisi? Ngapain juga dia susah payah mengikuti SOP ketat organisasinya? Kalau dia emang sakti dan bisa menghilang beneran, cukup diam saja di satu tempat, kalau ada polisi langsung ngilang, kan beres. Mau ngebom kedutaan Amerika di ruang duta besarnya pun juga bisa. Mau naruh bom di bawah kursi kantor Kapolri, bisa. Tinggal masuk kantor dengan ilmu gaib, taruh bom, lalu menghilang dan mengaktifkan pemicu. Nggak butuh strategi macam-macam, nggak perlu orang dalam untuk menyamar. Hanya hitungan menit, semua rencana Nurdin akan tercapai. Itu kalau bisa menghilang beneran. Setelah Nurdin lolos dalam penyergapan di Temanggung, Aryo Sudarso alias Reno mengawal dan menemani Nurdin safari keliling Jawa Tengah mencari perlindungan di rumah-rumah Toliah secara bergantian. Sejak mereka terendus intel pada 14 September 2009, mereka diketahui masuk Solo. Tim surveillance menemukan jejak penghubung Nurdin yang hendak menyatukan Nurdin dengan Urwah. Urwah ini salah satu orang yang terlibat dalam bom kedubes Australia tahun 2004. Urwah atau Bagus Budi Pranoto ini pernah ditangkap polisi karena menyembunyikan Dr. Azhari dan Nurdin M. Top tahun 2004. Dia masuk penjara tahun 2005 dan baru keluar penjara pada awal 2008. Urwah ini cukup lihai dalam menyamar. Buktinya, ia bisa lolos menyusup ke penjara Nusa Kambangan untuk menemui idolanya Imam Samudra. Mereka berdua bahkan sempat berfoto bersama beberapa bulan sebelum Imam Samudra dieksekusi mati. Untuk area Jawa Tengah, Urwah ini adalah orang yang paling banyak memiliki anak ayam atau anggota yang akan dikorbankan. Rabu menjelang siang, 16 September 2009, tim surveillance meringkus Rahmat Budi Pranowo alias Bejo di Pasar Gading, Solo. Dari interogasi di jalan, didapatkanlah nama Supono. Kedua orang ini merupakan anak ayam didikan Urwah. Nah, dari kedua anak ayam yang bernyanyi inilah muncul petunjuk penting. Kedua orang ini menunjuk sebuah rumah di daerah Kepuh Sari, Kelurahan Mojosongo, Kecamatan Jebres, Solo.
Salah satu dari kedua orang ini bahkan mengatakan bahwa Nurdin, Reno, dan Urwah berada di dalam satu rumah. Polisi sempat meragukan pengakuan Rahmat dan Supono karena selama ini Nurdin dan Urwah tidak pernah bersembunyi di tempat yang sama dalam waktu yang bersamaan. Resikonya terlalu besar bagi organisasi. Tapi kalau informasi dari Rahmat ini memang benar, ini bisa menjadi jackpot atau bonus besar bagi polisi. Petang itu juga tim surveillance mengepung rumah secara diam-diam. Mereka menunggu kedatangan tim Densus 88 yang baru dipanggil untuk segera merapat ke lokasi. Baru pada jam setengah 11 malam, tim mengepung rumah dari dekat. Tetangga sekitar dievakuasi pada radius 500 meter. Menjelang jam 12 malam, tim low profile alias bukan polisi tukang pukul mencoba mengetuk pintu. Seorang polisi bernama Iwayan Pande mencoba mengetuk pintu depan. Sejurus kemudian, terdengar kokangan senapan serbu M16. Tanpa fafifu dan was-was-was, penghuni rumah langsung melepaskan tembakan. Polisi low profile yang saat itu hanya berbekal pistol Glock 17 dan pentungan langsung mundur alon-alon. Suasana mendadak tegang. Densus 88 yang berada di posisi pantau atau agak jauh dari pintu rumah mulai membalas tembakan sehingga terjadi jual beli serangan. Pada jam 1 dini hari saat polisi mematikan listrik di kampung itu, ketegangan meningkat, ditandai dengan makin banyaknya suara tembakan antar kedua kubu. Bahkan sempat keluar bunga api setinggi puluhan meter di atas rumah itu. Entah bagaimana ceritanya, ada sebuah motor yang tiba-tiba terbakar di dalam rumah. Semua penghuni rumah saat itu langsung mengevakuasi diri ke dalam kamar mandi. Sempat beberapa kali terdengar letusan senjata dari dalam sebelum suasana berubah menjadi hening yang cukup lama. Pada jam setengah 3 dini hari, mobil jenazah dari Polda Jawa Tengah memasuki area penggerbekan. Polisi bersiap mengevakuasi jenazah dari dalam rumah. Namun tiba-tiba, jam 2.45 dini hari, ada beberapa tembakan yang dilepaskan oleh penghuni rumah. Adu tembak pun kembali terjadi. Situasi kembali senyap selama 2 jam lebih. Tiada lagi tembakan yang memberondong dari dalam rumah. Suasana kembali hening hingga 2 jam lebih. Kondisi di dalam rumah gelap gulita dan sepi. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kamis subuh terdengar suara letupan dari dalam rumah yang disusul dengan beberapa kali tembakan balasan dari Densus 88. Tembakan tersebut merupakan suara terakhir dalam penggerbekan itu. Jam 6 pagi setelah dirasa aman, beberapa polisi menyisir masuk ke dalam rumah. Mereka sempat ketar-ketir saat melihat tas ransel warna hitam di ruang tengah. Mereka mengira itu adalah bom jebakan. Setelah diperiksa, ternyata isinya laptop. Tim pun melanjutkan penyisiran. Sesampainya di kamar mandi, ditemukanlah 4 jenazah yang terbujur kaku. Ada satu lagi wanita yang ditemukan dalam keadaan ditindih dan dipeluk oleh Susilo. Rupanya dia adalah Putri Munawaroh, istri Susilo. Putri Munawaroh ditemukan dalam keadaan hidup. Keempat jenazah itu langsung dimasukkan ambulan untuk diotopsi. Orang yang mengotopsi jenazah Nurdin yakni Dr. Hastri Purwanti mengatakan bahwa Nurdin M. Top tewas karena meledakkan diri. Kepala Nurdin pecah dan tubuhnya juga dipenuhi lubang bekas peluru. Kalau dilihat dari foto jenazah Nurdin sebelum dipamerkan secara resmi oleh Polri, memang terlihat kepala Nurdin seperti tanpa batok kepala. Setelah diautopsi, jenazah dibawa ke Jakarta untuk identifikasi lebih lanjut. Setelah sidik jari dicocokkan dengan data dari polisi di Raja Malaysia, ditemukanlah 14 kesamaan. Artinya, ini valid memang Nurdin. Terdeteksinya posisi Nurdin ini sedikit banyak juga tidak terlepas dari doa fans Manchester United yang merasa teraniaya karena idolanya batal datang ke Indonesia gara-gara bom bikinan Nurdin dan kawan-kawan di Hotel Ritz-Carlton. Doa puluhan pedagang merchandise yang terpaksa mengobral dagangannya juga tidak boleh dilupakan. Seperti yang kita ketahui bersama, tim Manchester United dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada 18 Juli 2009. Tim Setan Merah akan duel melawan Indonesian All-Star di Stadion Gelora Bung Karno pada 20 Juli 2009. Sebanyak 77.000 lembar tiket habis terjual. Bahkan yang harganya hampir 4 juta pun sudah ludes 3 minggu sebelum jadwal pertandingan. Sesaat setelah mendengar berita tentang bom itu, Manchester United secara resmi menggelar konferensi pers di Kuala Lumpur, Malaysia. MU menyatakan sangat menyesal karena batal hadir di Jakarta. Tindakan ini dilakukan sebagai tindakan preventif demi keamanan, kata Alex Ferguson, pelatih MU saat itu.
Tunggu, cara ini Anda jelaskan nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nanti sudah diketahui oleh orang-orang yang mau berbuat jahat. Polisinya lebih pintar lagi. Oh iya, iya.